Aduh, Yesus. You know you're everything to me, and I will never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. I build a world around you,
Someone said life is for the taking. Here I am with my hand out, waiting for a ride. I've been living on my great expectations. What good is it when I'm stranded here and the world just passes by? Where are the signs to help me get out of this place? If I should stumble on my moment in time, how will I know
acara pada siang hari ini terkait dengan BIMTEK Bimbingan Teknis Evaluasi Asistensi Sakti Pelaksanaan Proyeksi Pengeluaran Bulanan dan RPD Harian selama langkah-langkah akhir tahun 2022 akan segera kita mulai. Namun acara pada siang hari ini sebelum kita mulai akan dibuka terlebih dahulu oleh Kepala KPPN Malang, Pak Rinto Juhirman. Kepada Bapak Rinto telah bergabung, kami persilahkan Bapak untuk membuka acara pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga masih bisa bertemu dengan KPPN Malang pada acara siang hari ini. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian dengan baik pula. Yang kami hormati para peserta yang mitra kerja KPPN Malang yang mungkin tidak bisa sebut satu persatu ya. Jadi pada siang hari ini kita akan mengadakan bimbingan teknis terkait evaluasi asistensi sakti, pelaksanaan proyeksi pengeluaran bulanan, dan rencana penarikan dana harian. Yang ini tentu hal yang baru yang perlu kita ikuti dan perlu kita pahami bersama sehingga nanti diharapkan implementasinya bisa berjalan dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu nanti kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin perlu diskusi dipersilahkan sehingga harapannya semua bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya mungkin banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan, Mas Putu. Baik, terima kasih Pak Rinto. Bila mana Pak Rinto ada kegiatan yang harus dijalankan, kami persilahkan Bapak. Ya, siap. Ada Zoom dengan kantor pusat. Saya izin ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin Ibu Indah ada yang ingin disampaikan sebelum masuk ke rangkaian acara inti pada siang hari ini. Bu Indah Sofwati. Data yang ingin disampaikan. Oke, baik. Kalau gitu, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja bimbingan teknis terkait rencana penarikan dana dan renkas harian pada siang hari ini. Materi sudah bisa diakses di Linktree yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari seksi MSKI. Silakan Bapak Ibu bisa di-download materinya. Kemudian di sini kita akan coba menjelaskan apa saja yang perlu menjadi perhatian dari Bapak Ibu Satuan Kerja Mitra KPPN Malang.
Oke, pada pertemuan pada siang hari ini mohon maaf sebelumnya ya karena keterbatasan waktu dan kondisi kesehatan saya yang masih eh, kurang sehat pada hari ini. Nanti segala pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu bisa sampaikan di dalam Linktree, itu ada form pertanyaan, nanti silakan disampaikan di form tersebut. Nanti kami akan berikan jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian nanti akan kami share jawaban tersebut di WA Group atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kami harapkan Bapak Ibu bisa memaklumi kegiatan yang akan berjalan pada siang hari ini. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan silakan melalui form link Sakti, form Linktree ya. Nanti kita akan jawab supaya nanti bisa menjadi pegangan Bapak Ibu pada saat melakukan rencana penarikan dana atau renkas harian sepanjang langkah-langkah akhir tahun 2022. Oke, proyeksi pengeluaran bulanan dan rencana penarikan dana harian itu berdasarkan pada Perdirjen 8 PB 2022 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022. Pada Perdirjen tersebut, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran pada tanggal 10 Oktober bulan lalu, itu ada terkait dengan rencana penarikan dana, yang mana itu mulai start diberlakukannya adalah per tanggal 2 November kemarin. Mungkin Bapak Ibu ada yang memperhatikan SPM yang diajukan di tanggal 2 November kemarin, kenapa kok tiba-tiba tanggal SP2D-nya menjadi tanggal 4 November semua. Tidak bisa jadi hari itu juga. Pasti akan bertanya-tanya semua teman-teman Satker. Di sini kita akan coba sampaikan, nanti kita bedah satu persatu. Jadi penerapan tersebut adalah kebijakan dari kantor pusat ya Bapak Ibu, di dalam sistem Sakti dan sistem SPAN-nya. Alasannya apa? Alasannya terkait dengan perencanaan kas pada akhir tahun anggaran 2022 tersebut adalah membaca proyeksi bulanan. Proyeksi bulanan itu untuk mengetahui proyeksi jangka menengah yang diperlukan untuk memproyeksikan potensi silpa atau sikpa akhir tahun. Silpa itu adalah sisa lebih ya. Kemudian sikpa itu sisa kurangnya. Jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini ingin mengetahui proyeksi bulanan ya terkait dengan penggunaan anggaran dari masing-masing satuan kerja. Baik itu secara bulanannya maupun secara hariannya. Kemudian pada rencana penarikan dana harian itu dibagi menjadi dua. Dia pemahamannya adalah nanti pada saat teman-teman Satker mengajukan SPM ataupun tagihan-tagihan yang jenisnya adalah belanja pegawai. Belanja pegawai itu berarti jenis belanjanya 51 ya. Ya gaji induk, ya gaji terusan, kekurangan gaji, gaji susulan, kemudian uang makan, uang lembur, itu tanpa menggunakan RPD harian. Kemudian UP, BUP, GUP itu tanpa RPD harian, termasuk juga dengan honor dan pembayaran PPNPN. Dari mana nanti Satker mengetahuinya? Nanti kita akan coba disampaikan dengan menggunakan aplikasi Monsakti ataupun aplikasi Saktinya. Kemudian RPD harian ini terbentuknya secara otomatis dari aplikasi Sakti untuk semua nilai. Jadi tidak melihat atau tidak mengkategorikan nilainya bahwasannya dia kalau 1 miliar atau 5 miliar ke atas baru RPD-nya terbentuk. Tidak. Jadi RPD-nya ini nanti akan membaca dari SPP yang Bapak Ibu proses, SPP yang Bapak Ibu buat. Dia akan membaca secara otomatis untuk semua nilai.
Itu ya. Di sini saya ambilkan potongan slide dari slide per Dirjen 8 tentang LLAT 2022, yang mana rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, perencanaan kas akhir tahun dimulainya bulan November 2022. Kemudian Satker menyusun proyeksi pengeluaran bulanan sampai dengan akhir tahun secara periodik, paling lambat tanggal 5 bulan berkenaan. Ini berarti sekarang kan tanggal 3 ya, berarti Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengisi proyeksi pengeluaran bulanannya ini nanti sampai dengan tanggal 5. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan akan ada perpanjangan setelah tanggal 5 ini. Tapi informasi itu selama kami belum mendapatkan informasi yang valid, Bapak Ibu Satker harap tetap mematuhi paling lambatnya adalah tanggal 5. Jadi segera disusun proyeksi pengeluaran bulanannya. Ini nanti proyeksi pengeluaran bulanan ini disusunnya dari aplikasi Sakti. Kita akan coba buka aplikasi Saktinya nanti. Kemudian Satker menyusun RPD harian untuk semua nilai transaksi. Satker menyusun RPD harian ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dia akan otomatis sesuai dengan SPP yang teman-teman semuanya buat nanti. Kemudian pemutakhiran di sini adalah pemutakhiran dari si proyeksi pengeluaran bulanannya ya. Pemutakhiran proyeksi pengeluaran bulanannya nanti paling lambat tanggal 15. Jadi di tanggal 15 bulan November ini, Bapak Ibu bisa melakukan update atas rencana penarikan dananya paling lambat tanggal 15. Kalau nggak salah dibukanya kapan? Dibukanya sekitar tanggal 10 atau nanti tanggal 11 November itu dibuka untuk bisa mengupdate proyeksi pengeluaran bulanannya. Di sini Satker menyusun RPD hariannya adalah RPD harian disusun secara otomatis menggunakan aplikasi Sakti berdasarkan surat permintaan pembayaran atau SPP. Jatuh tempo 5 hari kerja setelah tanggal kirim SPP dan menjadi dasar penanggalan SP2D. Bapak Ibu yang atau rekan-rekan yang mengikuti Zoom pada siang hari ini yang mengajukan SPM hari Selasa hari Rabu kemarin tanggal 2, coba dilihat SPP-nya. Itu dia ada jatuh tempo di kolom sebelah kanan. Coba dilihat SPP-nya, ada kolom jatuh tempo. Itu tercantumnya di SPP adalah 5 hari kerja. Ya, jadi sistem nanti dari Sakti akan membentuk rencana penarikan dana berdasarkan SPP tersebut 5 hari kerja. Kemudian jatuh tempo yang terbentuk atas SPP tersebut dapat dimutakhirkan berdasarkan tanggal persetujuan SPM oleh PPSPM. Dan pemutakhirannya menjadi 2 hari kerja setelah tanggal persetujuan SPM oleh PPSPM. Dapat dilihat di SPM Bapak Ibu yang diajukan ke KPPN kemarin tanggal 2, di saat SPP-nya jatuh tempo 5 hari kerja, ya, SPM yang telah di OTP PPSPM atau yang disetujui oleh PPSPM, jatuh temponya akan berubah menjadi 2 hari kerja. Tapi kalau Bapak Ibu mengajukan kemarin SPM GU atau SPM belanja pegawai yang akun 51, jatuh temponya di situ segera. Jadi belanja apa saja Mas yang munculnya dia 5 hari kerja. Jadi di luar belanja yang di pengecualian RPD harian ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mengajukan pembayaran UP, TUP, GUP tunai, itu semuanya
dia munculnya segera. GUP, PTUP, KKP juga munculnya segera. Ini jadi pengecualian atas RPD hariannya. Kemudian pembayaran belanja pegawai, yang mana ada gaji induk, uang makan, uang lembur, gaji P3K, penghasilan PPNPN, kemudian pembayaran melalui P3, plat pembayaran pemerintah, ataupun pengesahan BLU ataupun pengesahan hibah, itu tidak melihat atau dikecualikan dari penggunaan RPD harian. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekarang sudah mulai muncul banyak pertanyaan, silahkan dicantumkan di form pertanyaan, karena keterbatasan waktu dan kondisi kesehatan saya pada hari ini, saya mungkin tidak bisa melayani untuk tanya jawabnya, namun tetap pertanyaan Bapak Ibu akan kami jawab dan nanti kita share di WA Group ya. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan, silakan cantumkan di form pertanyaan. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu memahami dulu bahwasannya dilihat yang sudah mengajukan SPP atau SPM per tanggal 2 kemarin, ada jatuh temponya. Nanti kita cantumkan, kita lihat juga di Juknis, ada di Juknis ya. Di materi itu juga ada Juknis ya. Juknisnya juga udah ada. Oke, selanjutnya adalah ini untuk pengisian proyeksi bulanan. Nah, di sini proyeksi bulanan. Jadi proyeksi bulanan ini Bapak Ibu, teman-teman, proyeksi bulanan yang diinput oleh Satker sangat diperlukan untuk manajemen Silpa atau Sikpa akhir tahun, berdasarkan informasi yang berasal dari Satker. Satker menyusun proyeksi bulanan dengan proyeksi pengeluaran bulanan sampai dengan akhir tahun secara periodik, paling lambat tanggal 5. Kemudian proyeksi pengeluaran bulanannya dimutakhirkan mulai dari tanggal 10 sampai dengan 15. Oke. Kemudian yang proyeksi bulanan ini nanti kita ngisinya bagaimana? Jadi yang kita isikan adalah proyeksi bulanan yang kurang lebihnya sama atau sedikit berbeda dengan rencana penarikan dana halaman 3 DIPA teman-teman Satker. Dilihat rencana penarikan dana halaman 3 DIPA-nya, itu nanti dia munculnya berapa, silahkan diatur untuk proyeksi bulanannya itu mau ditariknya untuk jenis belanjanya hanya jenis belanja ini aja ya teman-teman ya. 51, 52, 53, 57, 58 bagi teman-teman Satker yang memang memiliki jenis belanja 5 akun ini. Kalau misalkan yang muncul di DIPA-nya atau teman-teman hanya memiliki akun 52 saja, ya berarti 51 tidak perlu diisi, cukup yang 52-nya saja. Kalau yang hanya punya 51, 52, ya berarti hanya 51, 52. Kemudian bagaimana dengan SPMKP, SPMKC, SPMIB, dan lain sebagainya? Kalau nggak salah itu kan akunnya kepala 4 ya. Kalau kepala 4 kan dia tidak muncul nih di sini ya. Jadi untuk proyeksi bulanannya dia tidak muncul, namun nanti pada saat penyusunan SPM-nya, kalau dia meskipun diajukannya harian kan gitu ya, nanti kemungkinan akan kalau kemarin tuh kalau tidak salah tidak tervalidasi 2 hari. Ada nggak teman-teman KPP yang kemarin mengajukan SPMKP, dijatuh temponya itu dia segera atau atau 2 hari di SPMKP-nya? Ada teman-teman KPP di sini yang kemarin mengajukan SPMKP, bisa dilihat di SPM-nya itu ada kolom yang jatuh tempo itu dia munculnya segera atau 2 hari kerja. Adakah teman-teman KPP yang ikut pada siang hari ini yang mengajukan SPMKP? Ada? Ada Pak, segera Pak. Segera ya? Mas Bu, segera. Oke, terima kasih. Berarti dia juga masuk dalam pengecualian, Mas. Itu berarti. Jadi teman-teman SPMKP dan SPM kalau bea cukai SPMKC ya. Kemudian mungkin ada SPMIB juga, berarti dia nanti dilihat sepanjang dia di SPM-nya munculnya segera, berarti bisa jadi hari itu juga. Tapi kalau dia munculnya 2 hari kerja, berarti masuknya misalkan hari ini, maka dia akan jadi SP2D-nya 2 hari kerja dari hari ini. Kalau misalkan hari ini hari Kamis ya, masuk hari ini, pasti SP2D-nya nanti menjadi tanggal 7, hari Senin.
Oke, nanti ini kita proyeksi bulanan, coba kita praktekkan di Sakti setelah materi ini selesai ya. Kemudian selanjutnya adalah ini bagaimana untuk alurnya, alur RPD harian pada akhir tahun anggaran 2022. Jadi di PPK pada saat SPP diterbitkan, jatuh tempo akan terbentuk otomatis 5 hari kerja sejak SPP diterbitkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, cek di SPP-nya. Jatuh temponya dia pasti munculnya 5 hari kerja yang udah mengajukan SPM tanggal 2 kemarin ya, ataupun hari ini. Kemudian pada saat dia sudah terbentuk SPP 5 hari kerja, ternyata hari ini juga SPM itu menyetujui, maka dia akan jatuh temponya disesuaikan secara otomatis 2 hari kerja. Yang semula dia 5 hari kerja, kemudian dia di OTP SPM kan, otomatis dia menjadi ADK SPM per hari ini, maka SP2D-nya adalah 2 hari kerja dari hari ini. Diterima di KPPN, default tanggal SP2D-nya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah terbentuk di level PPK ataupun PPSPM. Baru jadi SP2D. Nah, di sini Satuan Kerja membuat RPD-nya secara otomatis ketika SPP diterbitkan. Dan diupdate-nya secara otomatis ketika SPM disetujui. KPPN memiliki menu monitoring proses penyelesaian tagihan. Jadi kami nanti akan memantau penyelesaian tagihan dari teman-teman Satker semua. SPM itu dia akan jatuh temponya tanggal berapa, itu akan terlihat, nanti kita praktekkan. Kemudian nanti Direktorat PKN atau Pengelolaan Kas Negara memiliki kewenangan untuk mengatur perubahan jatuh tempo sebelum SP2D diterbitkan. Jadi ini udah dihandle sama teman-teman kantor pusat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan sekarang kantor memang ada kegiatan-kegiatan yang mendesak, dilihat kegiatan mendesaknya itu dia menggunakan SPM apa, kalau misalkan dia SPM LS kontraktual, LS non kontraktual, LS ke bendahara, itu nanti dilihat jatuh temponya. Kalau dia segera ya berarti bisa hari itu juga menjadi SP2D. Tapi kalau dia sudah muncul jatuh temponya 2 hari ya berarti itu dia harus mengikuti yang ada di situ. Jadi tolong koordinasilah dengan teman-teman dari lingkup pengelola keuangan dan unit kerja di kantornya masing-masing terkait kebutuhan penarikan dananya pada bulan November dan Desember. RPD akhir tahun, pembayaran UPT, UPG, UP tunai, pembayaran GUP, PT, UPKKP, belanja pegawai, namun yang meliputi namun tidak terbatas pada pembayaran gaji induk, uang makan, uang lembur, gaji P3K, penghasilan PPNPN, dan pembayaran platform pembayaran pemerintah dan pengesahan BLU ataupun hibah. Oke, ini adalah contoh kasusnya. Ini contoh kasusnya. Jadi pada saat Bapak Ibu membuat SPM-nya, teman-teman ini bikin SPP-nya tanggal 1 November nih. Ya. Kemudian di tanggal 2 November kemarin, PPSPM menyetujui. Pada saat PPK atau staf PPK membuat SPP di tanggal 1, dia akan terbentuk jatuh temponya di tanggal 8. Warnanya sama ya. Jatuh temponya akan terbentuk di tanggal 8. Ini jatuh tempo awal. Ya. Setelah PPSPM menyetujui di tanggal 2 November atas SPP tersebut, maka jatuh tempo itu dimutakhirkan atau terupdate menjadi tanggal 4. Jadi, atas SPP nomor 1 tadi, karena sudah disetujui oleh PPSPM di tanggal 2, maka dia akan jatuh temponya maju menjadi 2 hari kerja, tanggal 4 itu menjadi SP2D. Ya, di sini dijelaskan, jatuh tempo yang semula pada tanggal 8 diupdate menjadi tanggal 4. Karena ada pembentukan ADK SPM di tanggal 2 Novembernya. Ini contoh kasusnya adalah SPM direkam lebih cepat dari jatuh tempo SPP. Kemudian yang kedua, pada saat teman-teman buat SPP-nya tanggal 1, ya kan? Kemudian
Di tanggal 8 kan terbentuk jatuh temponya atas SPP tersebut. Ternyata PPSPM baru menyetujui SPP tersebut dan menyetujui SPM-nya di tanggal 7 November. Ini masih tetap jatuh temponya adalah sesuai dengan jatuh tempo SPP. Jadi, SPM yang disetujui pada H-1 jatuh tempo, maka jatuh tempo SPM-nya tetap jatuh pada jatuh tempo SPP-nya. Dia tidak akan bergeser menjadi 2 hari. Jadi, H-1 itu dia akan terbentuk SP2D-nya nanti tetap dibentukan jatuh tempo awalnya. Oke ya. Kemudian yang kasus ketiga adalah SPM-nya direkam pada hari jatuh tempo SPP-nya. Tetap kasusnya yang sama, bikin SPP-nya tanggal 1, kemudian PPSPM baru menyetujuinya di tanggal jatuh temponya, itu tanggal 8. Maka jatuh tempo yang semula pada tanggal 8 akan terupdate mundur lagi menjadi 2 harinya, yaitu tanggal 10. Oke ya. Jadi dilihat kapan PPSPM itu menyetujui atau melakukan OTP SPM. Pada saat itu pula dia akan terupdate RPD-nya sesuai dengan tanggal persetujuannya. Kalau misalkan ada SPP tanggal 1, terbentuk jatuh temponya tanggal 8. Di tanggal 1 itu juga PPSPM-nya menyetujui SPM-nya atau melakukan OTP PPSPM di tanggal 1. Maka SP2D-nya atau jatuh temponya akan terupdate di tanggal berapa? Ada yang bisa jawab? Kalau OTP PPSPM-nya dilakukan di tanggal 1, maka Tanggal 3. Tanggal 3. Siapa nih, Mas? Dari Satker mana, Mas? Dari Polres Malang. Polres Malang. Oh iya, nanti ambil hadiah ya, Mas ya, di drive-thru. Siap. Silakan ambil drive-thru. Atas nama siapa ini? Atas nama Sam Fajar, Mas Putu. Oh ya, silakan Mas Fajar, dan nanti silakan ngambil merchandise di drive-thru ya. Terima kasih, Mas Kapan Putu. aja pas waktu ke KPPN. Terima kasih, Mas. Oke, sampai sini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kalau misalkan contoh kasus keempat. Contoh kasus keempatnya, SPM direkam setelah hari jatuh tempo SPP. Nah, ini yang diusahakan hindari ya Bapak Ibu ya. Pada saat teman-teman staf PPK melakukan perekaman SPP tanggal 1 kan terbentuknya jatuh tempo 5 hari kerjanya tanggal 8. Ternyata PPSPM-nya baru menyetujuinya tanggal 9. Di tanggal 8 itu akan terjadi deviasi. Deviasi ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke dua sisi. Dari deviasinya teman-teman Satker, yang nanti juga akan cascading sampai ke eselon, ke kanwil ataupun ke eselon 1-nya, kemudian nanti juga berpengaruh ke deviasinya KPPN. Ya. Jadi pada saat ada seperti ini, usahakan hindari. Usahakan lakukan PPSPM melakukan persetujuan SPM-nya itu di dalam jangka waktu jatuh temponya si SPP. Pada saat PPSPM menyetujui SPM-nya itu tanggal 9, dia akan terbentuk SP2D-nya itu nanti di tanggal 11. Jadi jatuh tempo yang semula pada tanggal 8 diupdate-nya menjadi tanggal 11. Jatuh tempo awalnya di tanggal 8 itu akan membentuk deviasi. Nah, itu nanti pengaruh ke indikator deviasi halaman 3 DIPA-nya. Ya. Jadi hindari yang hal-hal seperti ini, usahakan direncanakan sevalid mungkin, semutakhir mungkin ataupun seakurat mungkin dalam menyusun SPP ataupun SPM.
Jadi mohon Bapak Ibu segera menyusun perencanaan pelaksanaan anggarannya di bulan November dan Desember. Kira-kira perhariannya itu akan ada penarikan di tanggal berapa saja. Oke, ini adalah yang terkait dengan penolakan SPM. Nah, ini terutama teman-teman yang punya belanja LS kontraktual ataupun LS non kontraktual ya. Jadi pada saat ini kita gunakan contohnya tetap sama ya. Misalkan si SPM yang di OTP-kan di di tanggal 2 November itu ditolak tuh misalkan oleh KPPN gitu ya. Ditolak oleh KPPN, kemudian di tanggal 3 mengajukan lagi. Jadi setelah ditolak di tanggal 2, di tanggal 3-nya itu juga langsung diperbaiki dan diajukan kembali. Nah, itu jatuh temponya tetap tanggal 4. Jadi misalkan diajukan perbaikannya di tanggal 3, SP2D-nya tetap nanti jadi tanggal 4. Ya. Sepanjang dia masih dalam jatuh tempo bentukannya SPP, itu jadi dia penjelasannya di sini adalah jika perbaikan SPM disetujui pada hari H jatuh tempo, jadi kalau misalkan dia disetujuinya pada hari H jatuh tempo SPM dan ke depan, terbentuk jatuh tempo baru hari kerja plus 2 dari perbaikan SPM atas jatuh tempo awal. Dan akan membentuk deviasi. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi usahakan tidak melewati dari batas jatuh temponya si SPP-nya. Kemudian jika penolakan SPM tersebut menyebabkan perekaman SPP atau SPM nomor baru, maka akan terbentuk siklus jatuh tempo yang baru. Atas jatuh tempo awalnya akan membentuk deviasi. Nah, ini juga hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan direncanakan dengan baik, disusun dengan baik perencanaan penarikan selama 2 bulan ke depan ini. Nah, ini nanti ada terkait dengan proyeksi bulanannya tadi. Silakan Bapak Ibu boleh menyamakan dengan apa yang sudah direncanakan di halaman 3 DIPA. Itu dengan catatan yang di halaman 3 DIPA-nya sudah diupdate sesuai dengan rencana kegiatan yang paling lambatnya kemarin sempat dimundurkan sampai dengan tanggal 31 Oktober bagi yang memiliki sedang menjalankan sedang ada revisi automatic adjustment. Kalau yang tidak punya revisi automatic adjustment kemarin diperpanjang di bulan Oktober sampai tanggal 21 Oktober. Jadi teman-teman kami harapkan kemarin sudah melakukan pemutakhiran halaman 3 DIPA untuk triwulan 4-nya ya. Jadi pada saat penyusunan proyeksi bulanan yang selama 2 bulan ke depan ini sudah bisa sesuai dengan rencana penarikannya sesuai dengan halaman 3 DIPA. Nah, KPPN dan Satker bisa memantaunya dari mana sih? Oke, sekarang gini, teman-teman sekarang buka Monsakti dulu semuanya ya. Kita buka Monsakti dulu semuanya. Kita buka Monsakti dulu. Mantap. Sehingga itu metu ae Pak kandhani.
Baik, sudah masuk Monsakti semua Bapak Ibu ya. Ini saya menggunakan user Satker di sini. Saya menggunakan user Satker. Sekarang kalau masuk ke Monsakti kelihatannya harus melalui ini semua ya. Harus melalui menggunakan user Sakti semua ya. Jadi bisa diikuti ya di monitor di modul pembayaran. Modul pembayaran ya. Kemudian di sini ada monitoring proyeksi bulanan. Supaya gampang kita klik kanan, buka di tab baru saja. Kemudian satu lagi yang perlu dipantau adalah monitoring daftar tagihan. Monitoring daftar tagihan ini terkait dengan SPM atau SPP yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, pertama adalah monitoring proyeksi belanja bulanan dulu nih. Jadi di sini jenis data proyeksinya sebagai Satker, silakan langsung dikirim. Nanti dia akan tampil, nah, seperti yang saat ini. Jadi dia membaca jenis belanja yang dimiliki oleh masing-masing Satker. Kayak di sini contohnya, ini punyanya KPPN Malang, sampai saat ini memang belum menyusun proyeksi. Kami sedang berjalan ini, kelihatannya teman-teman KPPN Malang sebagai Satker, untuk menyusun proyeksi bulanannya. Kemudian nanti di sini ada dibagi ya, jadi justrunya November dan Desember. Oke, saat ini sudah terbaca nih, realisasi 52-nya sudah ada. Nah, realisasi 52 ini seharusnya Bapak Ibu sudah tahu ya, realisasi apa aja nih yang keluar. Nanti silakan di sini disesuaikan proyeksinya untuk November dan Desember. Proyeksi belanja bulanan ini seperti yang tadi di slide dapat diupdate atau dimutakhirkan di tanggal 10 sampai dengan 15 bulan berkenaan. Oke. Jadi nanti silakan disusun dulu, sesuaikan juga dengan rencana penarikan hariannya, kira-kira kapan ada SPP, dan diperhatikan ada pengecualian-pengecualian untuk jenis tagihan yang diajukan ke KPPN. Kemudian untuk monitoring daftar tagihannya itu sendiri, sekarang kita masuk ke monitoring daftar tagihan ya. Ada yang tertinggal di sini? Semuanya sudah tampil di monitoring daftar tagihan? Atau tidak ada yang membuka Monsakti? Nggak buka Monsakti juga nggak apa-apa. Daftar tagihan, kita filtrasinya SPP dan SPM untuk mengetahui jenis tagihan kita yang sudah dibuat apa. Nah, kayak contohnya sekarang ini kita di KPPN Malang nggak ada nih tagihan di tanggal 3 November. Coba kita lihat secara satkernya. Secara satkernya. Secara satkernya tanggal 3 November juga tidak ada. Di sini kita lihat tanggal jatuh temponya tanggal 4 sampai dengan tanggal 11. Boleh dibikin filtrasi. Jadi teman-teman operator pembayaran ataupun operator pembayaran pasti yang bikin SPP SPM ya bisa melakukan monitoring di sini. Kalau memang dia belum ada SPP ataupun SPM pasti tidak akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah monitoring daftar tagihannya dari sisi Satker. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah mengajukan tagihan SPP ataupun SPM pada tanggal 2 ataupun tanggal 3 pasti sudah banyak yang muncul di sini. Tapi kalau KPPN sebagai Satker di sini memang belum muncul, ya. Kalau di sini sebagai sisi Satker ya. Kemudian bagaimana dari sisi KPPN-nya dalam melakukan monitoring? Kurang lebihnya tampilannya adalah sebagai berikut. Ini kami akan melihat dari sisi KPPN ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bosan-bosan kalau misalkan
misalkan nggak bisa mendapatkan informasi yang bertubi-tubi di WA Group ataupun berdasarkan Japri dikarenakan belum menyampaikan proyeksi bulanan. Di sini terpantau semua satker belum muncul nih proyeksi bulanannya, ya. Sampai dengan, nah ini sudah ada nih siapa nih? 403561. Oh, ini adalah dak fisik dana desa. Ya, jadi Bapak Ibu nanti silahkan disusun proyeksi bulanannya untuk bulan November dan Desember. Dia akan membaca per jenis belanjanya. Ya, kalau misalkan dia masih ada muncul sisa pagu, di sini disesuaikan juga sisa pagunya dilihat, sesuaikan di dalam saktinya juga sesuai. Dia membaca sisa pagunya. Kalau saya tidak salah ingat adalah berdasarkan sisa pagu transaksi terakhir yang sudah jadi SP2D untuk di kolom sisa pagunya nanti. Oke. Nanti silakan Bapak Ibu untuk melihat di kolom proyeksi belanja bulanannya. Setelah ini kita akan masuk ke sakti. Kemudian untuk monitoring daftar tagihan atas SPP SPM-nya, di sini KPPN dapat melihat SPP ataupun SPM yang sudah dibuat oleh teman-teman Satker. Nah, ini contohnya. Jadi di sini kami akan bisa membaca status yang muncul dari SPP ataupun SPM yang sedang diproses oleh teman-teman Satker. Contoh kayak ini 626156A 401432 ini dia jatuh temponya, ini berarti tanggal SP2D-nya 7 November. Nah, ini statusnya sudah upload SP2D. Di sini 626156 dia jatuh temponya 4 November besok. Di sini statusnya sudah ADK SPM. Kemudian berlanjut, ini sudah upload NTT, berarti sudah dalam proses. Sampai, nah ini ada yang statusnya setuju SPM. Setuju SPM tapi belum di OTP nih. Dari Satker 684885, ada beberapa SPM yang sudah menjadi ADK SPM. Ini dia belum menjadi ADK SPM. Ini statusnya masih setuju SPM. Asumsi yang muncul di sini pada saat jatuh tempo adalah perkiraannya kalau misalkan Satker tersebut melakukan OTP SPM-nya hari ini, tanggal 3, maka akan terbentuk jatuh temponya 7 November. Misalkan sampai dengan esok hari belum juga dibentuk SPM-nya, maka 7 November ini ya bisa muncul menjadi 8 November. Seperti itu. Ini monitoring kami di KPPN ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah banyak, sudah ada 300-an SPM yang masuk ke KPPN. Ini yang menggunakan Renkas harian. Oke, ini monitoring kami di KPPN. Sekarang kita uji coba teman-teman menggunakan user saktinya masing-masing, operator pembayaran. Operator pembayaran, silakan login ke saktinya. Kita coba ini dulu ya, kita coba ke Sakti Production dulu ya. Semoga sudah di-deploy menunya. Sudah masuk di Sakti ya?
Sudah masuk di Sakti, nanti di menu pembayaran, kemudian RUH pembayaran, di sini ada proyeksi belanja bulanan. Ada yang tidak muncul menu proyeksi belanja bulanannya? Atau sudah muncul semua? Bapak Ibu, ada yang tidak muncul menu proyeksi belanja bulanan? Sudah muncul semua ya? Maka di proyeksi belanja bulanan ini kita klik. Ya. Di sini nanti akan muncul pengisian jenis belanjanya. Kita akan mengisikan sesuai jenis belanja yang muncul di berdasarkan DIPA-nya masing-masing satker ya. Seperti ini jenis belanja 51, di sini ada informasinya. Pagu belanja 51-nya sekian, sudah realisasinya sekian, sisanya sekian. Dicocokkan ya. Nah, ini proyeksi belanjanya sekian. Jadi nanti tinggal diisikannya dengan klik ubah. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu silahkan mengisi proyeksinya. Mau pakai tanda panah, kalau misalkan jarinya nggak pegel ya nggak apa-apa. Kalau misalkan mau nulis juga bisa. 132 juta. Aduh. Ya, harus pakai panah nih katanya. 132 juta. Kemudian of Desembernya berarti 134.274.000. Misalkan seperti itu. Kalau sudah disimpan. Oh, ternyata kita harus mengisi semua. Jadi, teman-teman harus mengisi semua jenis belanja yang memiliki pagu anggaran. Nah, seperti 52, kita juga harus mengisi rencana penarikannya di bulan November berapa? 900 juta. Ini contoh loh ya, jangan diikutin loh ya saya. Sesuaikan dengan rencana kegiatan masing-masing satker. Nanti diikutin dari KPPN ini petunjuknya Mas Putu angkanya segitu ya, nggak sama loh. 925.809.573. Oke. Ingat ya, jangan prorata dan jangan antem kromo, penting isi. Sesuaikan dengan proyeksi yang dibuat sesuai dengan halaman 3 DIPA. Jadi 200 juta. 223, 495, 600. Nah, udah pilih semua nih. Kita simpan. Total proyeksi ditambah realisasi tidak boleh melebihi pagu jenis belanja. Oh, berarti harus menghitung sisa pagu dan realisasi. Nah, ini kalau saya ngitung kayak gini lama, ini biarin bendaharanya yang menghitung sama pengelola keuangannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan koordinasi dengan pengelola keuangannya, bendahara, dan lain sebagainya untuk menghitung proyeksi pengisian November-Desember. Yang pasti seharusnya sudah muncul menu proyeksi bulanannya. Ada yang tidak muncul? Boleh open mic kalau nggak muncul, biar segera kita laporkan. Mas, mungkin yang belanjanya sisanya 0, sisa baku belanjanya 0 itu diproyeksi di 0, Mas. Oh iya, betul. Bulan berkenaan. Betul. Kalau dia sisa baku belanjanya 0, harus belanja apa meneh, Mas? Ya kan nggak isok, jadi diisikan 0 saja. Jadi kalau sisa belanjanya sudah 0, diisikan 0 gitu, nggih. Yang untuk proyeksinya. Sudah muncul menunya, Mas, proyeksi bulanannya? Sudah, sampun. Semua ya? Oke, sudah muncul ya. Ada yang belum muncul? Kalau belum muncul, segera sampaikan ke kami ya. Ada yang, atau bahkan ada yang nggak buka Sakti. Nggak apa-apa, terima kasih banyak nggak buka Sakti. Polres Batu sudah muncul, Pak Putu. Terima kasih Mas Zulham konfirmasinya. Oke, ini untuk proyeksi bulanan Bapak Ibu. Ini untuk proyeksi bulanan.
Nah, kemudian di sini teman-teman apalagi ya, kalau saya bikin SPP saya nggak ada dasar nih mau bikin SPP apa. Jadi silahkan dicoba kalau misalkan sudah ada yang buat SPP-nya kemarin, itu pasti juga akan terbentuk untuk rencana ringkas hariannya. PPSPM pada saat melakukan OTP PPSPM itu akan mengupdate yang dari 5 hari menjadi 2 hari kerja setelah SPM itu di OTP-kan. Jadi koordinasikan yang baik supaya tidak melewati batas 5 hari kerja yang dari bentukan SPP-nya, supaya tidak terjadi deviasi. Ingat, deviasi itu pengaruhnya ke IKPA, deviasi halaman 3 DIPA-nya juga nanti. Nggak hanya dari Satker, tapi berpengaruh sampai ke Kanwilnya, sampai eselon 1-nya, dan juga KPPN. Jadi KPPN di sini minta tolong juga ke Bapak Ibu semuanya. Terus dari teman-teman KPPN, MSKI, ada menu monitoringnya? Ada. Menu monitoringnya itu contohnya seperti ini. Ini untuk KPPN ya, untuk KPPN. Sorry. Di sini adalah user operator sebagai BUN, ya, operator KPPN sebagai BUN. Jadi di sini nanti yang megang ini kebetulan saya sendiri. Jadi jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu ya kalau saya ngoprak-ngoprak di WA Group ataupun Japri, baik saya ataupun Mas Mansur. Contohnya kita ambil dari tanggal hari ini sampai dengan tanggal akhirnya tanggal 11. Di sini kami bisa memantau loh. Di sini kami bisa memantau satker mana aja nih yang ready SPM-nya. Jadi nanti kita akan filter. Kalau sekiranya dia sampai dengan tanggal-tanggal jatuh tempo ini belum jelas dia SPM atau SPP-nya, saya dan Mas Mansur akan ngoprak-ngoprak Bapak Ibu semua. Tidak meneror, hanya ngoprak-ngoprak saja supaya tidak kelupaan dan tidak terjadi deviasi. Di sini tanggal renkas ini adalah tanggal kapan terbentuknya jadi SP2D. Sampai dengan halaman 5 ini sudah terbentuk, dia ada tanggal renkasnya, ada tanggal 10. Kalau tanggal 10 gini nih berarti sudah ada yang bikin SPP nih hari ini. 344 277 nih. Ini perkiraannya tanggal 10. Berarti paling tidak SPM-nya harus disegerakan ya. Wah, ini sampai dengan halaman berapa nih? Sudah halaman 13 Bapak Ibu. Sudah halaman 13, bahkan renkas yang tanggal 10 pun sudah terbaca. Jadi mohon Bapak Ibu yang sudah memproses SPP, SPP, dan SPM agar tidak melewati batasan jatuh temponya, nggih. Kurang lebihnya itu sih dari saya ya. Mohon maaf ini tidak bisa berinteraksi tanya jawab karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kesehatan juga. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya nanti agar bisa kami jawab. Kemudian sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, kami harapkan Bapak Ibu bisa mengisi post-test yang akan kita buka beberapa saat lagi, dan seperti pengumuman yang tadi saya sampaikan, ada merchandise atau hadiah dari KPPN untuk 5 orang pemenang. Ya, post-test kita buka dan silakan mengisi
10 menit ke depan. Yang mendapatkan nilai terbaik dan tercepat dalam post-test, 5 orang peserta akan mendapatkan merchandise atau hadiah. Silakan, selamat mengikuti post-test. Acara belum saya tutup ya Bapak Ibu ya, post-test dulu. You think you got it all figured out, well you know you can't make it alone. Everybody needs somebody to help them out, and you know I could be that someone. And if you ever get lost on life's highway, don't know where to go, there's just one thing that I want you to know.
Iya, akhirnya kami sudah mendapatkan pemenang dari yang tercepat dan terbaik untuk post-test. Kita akan share. Tapi ini ada beberapa yang kita harus ini ya. Nah, ini selamat dulu nih buat Pak Alvan Nur Ihsan, ada dari Lolit Safi. Pak Alvan Nur Ihsan. Siap, Mas. Ada. Ya. Karena Bapak paling cepat nih Pak ya. Nanti hadiahnya kok istimewa nih. Nanti silakan ambil tumbler di drive-thru ya. Kapan mau diambil? Apa cari Mas Andri, Mas? Ya, Mas Andri ini tadi sebenarnya Lolit Sapi ada 2. Mas Andri itu nomor 3. Wah. Tapi Lolit Sapi saya minta untuk berlapang dada, jadi jangan Siap. Itu dapat 5 ya, Mas Putu. Jangan menang banyak-banyak, 1 dulu lah cukup ya, berbagi dengan satkernya ya. Oke, selamat ya buat Alvan dan Lolit Sapi. Nanti silakan diambil di drive-thru. Sudah saya berikan nama dan kode satkernya, silakan diambil melalui drive-thru. Kemudian terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Alvan. Yang kedua Arif dari Satker 297-222. Arif siapa ini Kak? Arif Rahman Hakim atau Arif Zainal Abidin? Arif? Arif Oh, Arif, Mas Arif Telogo Mas. Ya. Selamat Mas Arif ya. Nanti hadiah saya kirimkan pakai merpati pos. Iya, Mas. Hah? Diapain? Kafe. Oh gitu ya, tapi bukan tumbler ya, karena juara 2 ke bawah ini 2, 3, 4, 5 ini nggak dapatnya bukan tumbler. Pokoknya adalah hadiahnya, nanti silakan diambil ke KPPN. Gitu ya Mas Arif, terima kasih ya. Kemudian Mas Bagus Setiawan dari 668910. Satker mana nih 668910? Saya belum hafal. Siap Mas. Oke, Mas Bagus dari Satker Kanwil BC Mas. Oh bagus ta. Siap. Oke, Gus, engko coba ya neng drive-thru ya Gus ya. Nggih, matur nuwun Mas. Oke. Kemudian Suhail PA Pasuruan. Siap Pak, mohon izin bangsunya masih ke belakang. Wow. Ya udah Mbak, nanti yang ke sini Mbaknya aja ya, Suhail biar di sana aja ya. Iya Pak, siap, makasih Pak. Ya. Kemudian Mas Widodo Rindam. Selamat Mas Widodo. Terima kasih Mas Putu. Ya, nanti silakan diambil nggih, Mas, di drive-thru. Siap. Monggo. Siap, terima kasih, terima kasih. Nama. Oke. Ini kalau secara keseluruhannya nilainya wow, luar biasa. Bagus-bagus semua nih. 100-nya ada banyak nih. Jadi terima kasih banyak atensinya Bapak Ibu rekan-rekan KPPN pada siang sampai dengan sore hari ini. Ternyata materi yang disampaikan bisa diserap dengan baik dan semoga pelaksanaan rencana penarikan dana harian dan proyeksi bulanan LLAT 2022 bisa berjalan dengan lancar, sukses, tanpa kendala apapun juga, dan kita juga tidak menutup kesempatan Bapak Ibu untuk berkonsultasi ataupun berkoordinasi kepada kami. Salurannya tetap bisa melalui HCSO, WA, ataupun di Linktree di form pertanyaan. Di form pertanyaan silakan disampaikan. Kalau misalkan memang lebih suka merapat ke KPPN juga kami persilahkan, jangan ragu-ragu untuk merapat langsung bila mana ada kesulitan. Oke, demikian dari kami. Terima kasih
banyak atas atensinya. Jangan lupa di Linktree itu sudah ada materi daftar hadir, Ibu, Bapak segera diisi. Kemudian form pertanyaan juga ada. Oh ya, satu lagi, minta tolong, lembar evaluasi juga diisikan ya. Lembar evaluasinya juga diisikan. Nanti bisa membawa atau bisa mengusulkan Bapak Ibu ingin sosialisasi apa lagi, sampaikan di lembar evaluasi. November, Desember ini kita perbanyak BIMTEK-nya supaya Bapak Ibu lancar melakukan pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun 2022. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Akhir kata, mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan dalam penyampaian. Semoga acara pada siang sore hari ini dapat membawa manfaat yang banyak bagi kita semua. Bapak Ibu juga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya sampai dengan tutup tahun anggaran 2022. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.